Shalom, selamat pagi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Pada saat ini kita bertemu lagi di dalam renungan pagi kita. Dan renungan kita pada saat ini berjudul Berharga di Mata Tuhan. Dan sebelumnya kita akan berdoa, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang kami sembah, Bapa yang maha pengampun. Tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya kami bisa memahami kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Berkati juga hamba-Mu, supaya yang hamba-Mu sampaikan itu seturut dengan kehendak-Mu saja. Dalam nama Yesus, amin. Pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam Yesaya 43 ayat 4, yaitu, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Saya akan memberikan ilustrasi, yaitu suatu hari ada seorang pengkhotbah terkenal membuka seminarnya dengan cara yang unik. Dia sambil memegang uang 100.000, ia bertanya kepada hadirin, siapa yang mau uang ini? Banyak tangan diacungkan, pertanda banyak yang berminat. Dan setelah itu pengkhotbah ini menyampaikan bahwa uang ini akan saya berikan kepada salah satu dari Anda sekalian. Tapi sebelumnya perkenankanlah saya melakukan ini. Kemudian pengkhotbah itu berdiri dan mendekati hadirin. Uang itu dia remas-remas sampai menjadi kusut. Lalu ia bertanya lagi, siapa yang masih mau dengan uang ini? Jumlah tangan yang teracung tidak berkurang. Baiklah, jawabnya. Apa jadinya bila saya melakukan ini? Pada akhirnya pengkhotbah itu melakukan apa? Uang itu dia jatuhkan dan dia injak-injak dengan sepatunya. Dan kini uang itu menjadi amat kotor dan lusuh. Nah, sekarang apakah masih ada yang mau mengambil uang ini? Ternyata yang mengacung tetap masih banyak dan tidak berkurang. Kita belajar dari ilustrasi ini, saudara yang terkasih. Dalam kehidupan ini, kita pernah beberapa kali jatuh, terkoyak dan belepotan dengan kotoran akibat masalah-masalah yang menerpa kita dan kesalahan-kesalahan yang kita perbuat. Dalam kondisi seperti itu, kita merasa tidak berharga. Padahal apapun yang telah terjadi, Anda tidak akan kehilangan nilai di mata Tuhan. Tuhan memandang kita sebagai pribadi yang sangat berharga di matanya. Di dalam Lukas 15 ayat 16, Alkitab menuliskan cerita tentang seorang anak yang melakukan kesalahan besar dalam hidupnya. Kita semua sudah tahu, yaitu anak yang hilang. Setelah anak ini menderita dan dia menyadari kesalahannya, dia merasakan penyesalannya, dan pada akhirnya anak itu kembali pulang kepada bapaknya. Dan bapaknya mengampuninya dan menyambutnya dengan sukacita. Kesadaran merupakan langkah positif menuju kesembuhan. Ingat, kasih Bapa lebih besar daripada kesalahan yang kita perbuat. Terdapat di dalam Lukas 15 ayat 18. Sejelek apapun kita di mata orang lain, tapi bagi Tuhan kita sangat berharga. Tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada gading yang tak retak, dan tidak ada manusia yang tidak pernah luput dari kesalahan. Sehebat apapun seseorang, pasti pernah melakukan kesalahan. Yang membedakan adalah tidak semua orang mau mengakui kesalahannya. Keberanian kita dalam mengakui kesalahan
akan menunjukkan kualitas kita sebagai anak Tuhan yang berjiwa besar. Tuhan tidak pernah memandang rupa, jabatan atau kekayaan yang kita miliki. Tuhan tidak pernah meminta kita melakukan hal-hal yang besar di luar kemampuan kita. Tapi Tuhan sangat menghargai kesungguhan kita untuk bertobat dan menuruti firman-Nya. Sesungguhnya di dalam 1 Samuel 16 ayat 7b, di situ disebutkan bahwa sesungguhnya bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Jadi seburuk apapun kita di mata dunia ini, bahkan mungkin sampai kita dihina, direndahkan, dicaci, tetapi bagi Tuhan kita sangat berharga. Jika pada saat ini kita mengalami aniaya atau kesulitan dalam banyak hal, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, maka Tuhan akan bertindak. Amin. Terima kasih, saya bawa dalam nama Yesus. Tuhan memberkati.